Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu pencet tombol playlist Ransmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Terus pakai hashtag hadiah lebaran. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming hadiah lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk buruan ditonton. Oke guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe dulu. Jadi kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rafina kita 1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita 1 miliar. Mau berterima kasih Pak Rapi, Teteh Vicky. Aku baru dapat THR. Udah menerima transferan. Uangnya langsung ditransfer. Telepon dari Kak udah nyampe. Langsung ditransfer. Terima kasih atas THR-nya. Sudah ditransfer langsung ke rekening saya. Alhamdulillah. Saya dapat cash 5 juta rupiah. Uangnya langsung ditransfer. Sudah ditransfer untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Raffi dan Mbak Kiki lalu diberi kesehatan dan keberkahan. Ini namanya Laj'an. Tapi dia jualan cireng gitu dapat berapa deh sehari? Lu nyetirin orang nggak malu? Nggak malu, aneh mah bener. Kepengennya sih satu tetap bahagia. Ya dibilang nggak siap, ya harus siap ibaratnya keluarga buat Dede ya satu penyemangat buat kerjaan Dede di saat Dede lagi susah. Ya paling Papa minta maaf sama Arjuna sama Laj'an. Bapak belum bisa ngebahagiain kayak orang-orang lah ibaratnya yang punya ini punya itu. Apa sih? Ah, Ada cerita apa ya? cerita jadi gini, Rafathar tuh kan sekarang kan lagi di rumah terus, ya kan? Terus jadinya main iPad terus, ya kan? Sekarang dia tuh udah mulai kayaknya tuh kayak kalau nggak main iPad tuh marah-marah terus. Kalau nggak dikasih tuh nggak dibeliin begitu? game, Nggak marah boleh. ya, iya kan? Jadi sama mama lagi dihukum dulu nggak boleh pegang iPad kan? Iya Nggak boleh marah-marah. Mana? Kan lagi diumpetin iPadnya ya? Ini mana? Cuman Bala yang tahu. Cuma balal yang Jadi nggak boleh main. tadi masa marah-marah sama mama. Gara-gara apa? Kasih tau ceritain sama papa. Coba ceritain Tapi papa dong. jangan marah, soalnya mama udah marah. Ya gimana ceritanya? Nggak tahu. Oh tadi kan minta download game. Download Terus? gamenya mahal banget. Masa 450.000 sebulan. Terus marah-marah. Nyari uang itu susah. Papa aja lihat kan. Aku ngeliat nggak? Papa kalau di rumah jarang. Papa kerja terus nggak? Buat sekolah, buat bayar rumah, buat tabungan AA, buat bayar keperluan, buat bayar mama. Uang itu dijaga-jaga, nggak? Boleh beli mainan, tapi nggak boleh boros. 450.000 itu mahal, tanya malah mahal nggak 450.000? Mahal banget itu, Buat anak nggak boleh kalau Main main. yang lain aja ya. Jangan Sama sayang. sekarang kalau nggak main, kalau di stop main game itu kejang-kejang gitu pak. Nih dengerin ya, Papa ada cerita. Ini teman Papa namanya Om Dede Sunandar. Om Dede Sunandar itu punya anak, ada 2. Satu namanya Segede Rafathar. Arjuna, segede Rafathar. Terus ada lagi adiknya Arjuna yang kecil namanya Laj'an. Kasihan Dede Laj'an. Dede Laj'annya kasihan sakit kena Williams syndrome. Jadi paru-parunya pernapasannya agak keganggu, kasihan. Kalau Dede Arjuna sama Laj'an, Om Dede papanya, teman Papa namanya Om Dede. Kalau misalnya syuting, alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak ada syuting, nggak ada uang. Kalau Papa misalnya lagi nggak punya uang, masa harus memaksa beli ini. Kalau papanya lagi nggak ada uang gimana? Harus bersyukur. Ya. Jangan lupa kalau A punya rezeki, A juga bagi sama saudara, sama teman-teman A. Iya, nanti
Kalau misalnya bilang tanya, kalau mau sesuatu bilang, Mama lagi punya uang nggak? Pak gini loh Pak, kalau terlalu mahal juga, Mama punya uang banyak juga, Mama nggak akan kasih. Nggak boleh. Nggak akan dibeliin. Maksudnya boleh beli sesuai dengan porsinya. Yang masuk akal gitu kan. Jangan kalau masuk akal itu yang memang pantas. Yang pantas. Kan contoh, misalnya Papa punya uang 100.000, Papa punya uang 100.000 pantas karena Papa harus beliin makanan buat Mama, buat AA. Kalau AA punya uang 100.000 belum pantas. Kalau AA bisa dikasih uang 5.000 atau 10.000 buat jajan permen itu boleh. Nanti AA udah besar ngerti. Pokoknya ingat harus bersyukur. Banyak anak-anak yang Kemarin aku kalau ngasih dia 50.000 salah ya? Ya, jangan ngasih uang itu jangan segitu. Ini dengerin Papa. Jadi dikurangin deh ya. Dengerin Papa. Pokoknya harus bersyukur, dengerin ya. Banyak anak-anak kecil yang apalagi sekarang lagi COVID-19 loh, Kak. Sama apa? Banyak yang susah. Banyak yang nggak beli, jangankan beli mainan, A. Makan aja banyak yang susah. Tadi ada yang video call Mbak Im. Karena dia mau menanyakan sesuatu. Apa katanya? Tapi nggak mau dia tanya sendiri. Apa tanyanya? Gimana beli keripik singkong? Tapi Mama yang nanya. Tapi nggak mau dikasih Om Baim, dia maunya Mama kita beli sendiri. Keripik singkong itu belinya di mana, ya kan? Iya, ya. Dia udah telepon Om Baim kan? Mau beli keripik singkong. kan nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Udah ini sekarang bukan urusan Om Baim. Sekarang urusan harus bersyukur. Nih Papa mau ke rumahnya Om Dede. Nanti biar lihat. Nih, itu beruntung. Banyak teman-teman Ayah nggak beruntung, anak-anak kecil yang nggak beruntung. Kasian kalau orang tuanya lagi nggak punya uang, coba kalau Papa sama Mama nggak punya uang, terus minta beli mainan, kalau Papa Mama nggak punya uang gimana? Masa harus nangis kalau Papanya nggak punya uang? Masa Papa harus mencuri? Kan nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Biasa kan? Pokoknya harus bersyukur. Papa kan belum mandi, main cium-cium aja. Nah, yaudah, sekarang aku mau ke tempatnya Dede Sunandar. Biar Rafathar mengerti apa artinya bersyukur. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini aku mau ke rumah sahabat aku nengokin karena ini salah satu teman yang memang jauh di mata dekat di hati. Kita pernah kerja bareng. Jadi waktu itu keingetan aja sama dia gitu karena dia dahsyat si yang ketampanannya 11-12 sama gua lah. Namanya De siapa? Bukan De Anwar. Denny, bukan Denny. Dede Ahmad. Oke, sekarang kita masuk. Let's go guys. Temannya Abrar. Dede. Ya, tuh. Apa kabar Dede? Sehat Dede? Sehat, ah. Lagi di rumah aja? Di rumah. Nggak syuting? Enggak. Berada di sini. Si namanya Lajaan Sapik Sunandar. Wih. Kemarin waktu syuting acara Oke Bos, Lajaan ini Dede tuh cerita sampai nangis. Jadi Lajaan ini kena cobaan dari Allah. Yeah. Nama penyakitnya itu ini jarang banget tadi ya. Namanya Williams syndrome. Nah, betul. Dia ngeliatin kamera. Kalau Williams syndrome itu jadi gimana sih, Dek? Dari jantung paru-parunya menyempit, ah. Jadi jantung paru-parunya menyempit. Dilakukan tindakan operasi Agustus yang kemarin tuh cerita di Oke Bos. Cuman kan dari pihak rumah sakitnya belum 10 kilo ini, jadi belum boleh dioperasi. Terus gimana dong kemarin? Iya, tapi nggak dioperasi. Nggak dioperasi sih. Belum dioperasi sampai detik ini. Jadi sekarang dia itu Lajaan penyempitan jantung. Penyempitan paru-paru dan jantung. Tapi gimana? Apa yang terjadi sih sama dia kalau misalnya? Dia pola tidurnya berubah. Ini kayak ini kan dia belum tidur nih, nanti tidurnya jam pagi lagi. Masuk TV, masuk YouTube. Masuk YouTube-nya Om Raffi ya. Iya. Lajaan udah bisa ini belum? Belum. Dia umur berapa sih? Umur 2 tahun 4 bulan 5 bulan. Tapi kalau misalnya kena Williams syndrome itu yang terhambat itu apa-apanya aja? Ini struktur giginya tuh habis. Coba mana senyumnya mana? Senyumnya mana? Ih, malu. Jadi struktur giginya. Struktur giginya nggak rata, udah gitu perkembangan jalannya juga lambat. Jalan der. Tapi itu akan menghambat dia untuk mendengar, melihat atau? Enggak, kalau mendengar melihat enggak. Dia cuman kayak
perkembangan tumbuhnya lama jadinya. Aturan 2 tahun udah bisa ngomong, bisa jalan, ini baru bisa jalan. Ini mau digendong. 20 kaki. Widih, ini namanya Laj'an. Ini malu. Laj'an nih namanya nih. Mana istri dek? Ini lagi beli pempek. Oh istri lagi main pempek. Iya. Namanya Karen. Karen. Arjuna mana Arjuna? Arjuna ikut mamanya. Oh ikut mamahnya. Laj'an. Digendong. Waktu itu terakhir kesini kapan? Waktu itu pernah syuting di sini acara Rumah Seleb sama Gigi. Di rumahnya. Udah alhamdulillah nih udah setahun lah. Iya, setahun. Udah lama ya? Pasti udah lupa nih Ani sama kondisinya. Iya, coba jalan-jalan dong deh. Ayo boleh dong. Ini kita jalan-jalan ke rumah Dede. Ini ruang tamu nih Dek. Belum tahu Dede ini, tapi udah beli cash jadi kayak mana? Oh, enggak. Dede tuh di sini jadi beli rumah ini kapan deh? Udah 3 tahun pas masih di kandungan. Kan rumah yang Laj'an di kandungan. Oh jadi Laj'an tapi dalam kondisi kena Williams syndrome itu dia jalannya agak susah. Tapi kemarin masuk ke dalam gitu. Tuh. Dia mau kayak gitu nyarinya yang susah-susah. Lah, tapi nanti keluar sendiri. Terus berarti dia waktu kemarin kan pernah lihat di foto itu kena diinfus dia. Iya, Itu memang dia lagi dalam keadaan yang kemarin 3 hari nggak makan, yang AA lagi di luar negeri. Oh iya. Itu iya Pak, yang lagi di luar negeri. Terus mirip Dede ya? Banget ini mah. Ini mah Dede banget. Cetakan banget ya. Waktu di itu ngapain emang deh? Di luar negeri bos lu? Dia tuh jadinya 3 hari nggak makan ya, 3 hari nggak makan, nggak masuk nasi lah. Emang harus sabar kan nyuapin si anak ini. Terus makannya cuma pisang sama susu doang. Nggak taunya dia nggak kuat kondisi tubuhnya. Akhirnya masuk rumah sakit selama seminggu kalau nggak salah. 1 minggu dia masuk rumah sakit, nggak lama dia nelfon alhamdulillah bantu. Awalnya si Dede tuh ada WA kan. Takutnya ini bukan dari Dede, karena ada beberapa orang tuh suka mengatasnamakan artis. Ternyata bukan, gitu. Gue takut kan. Gue bisa kesini. Gue takut aja, takutnya siapa? Ibunya. Ini punya Karen. Iya Karen. Oh iya punya Karen. Ya udah, ini pas bener Dede pasti kita bantuin. Terus itu lumayan kan ya deh waktu. Lumayan. Berapa deh habis biaya? Hampir 30 berapa gitu lah. Transfer setengah 10 apa 15. Itu jadi tapi dia harus dioperasi nggak atau ada? Dia nggak dioperasi ya, jadi telat makan 3 hari nggak makan, dicek semuanya, emang harus dilakukan tindakan cepat. Jadi kemarin kan aturan kan dapetnya Dede kelas 1, tiba-tiba istri pindah ke VIP Oh pindah VIP. Ya udah kan mau sendiri harus dijagain sama semuanya. Ya udah akhirnya pindah semuanya gitu. Asik. Mau kemana sih? Iya sini deh. Jadi gitu masih Coba kita lihat-lihat lagi deh. Oke. Kita jalan-jalan ke rumahnya Dede. Boleh. Ini siapa yang nulis nih? Sayang mama papa. Ini Juna. Nah ini tempat apa deh? Ini buat sholat sama wardrobe. Dede tuh luar biasa. Tuh, cuman berantakan. Tapi jadi sholatnya di sini ya? Iya. Jadi sholatnya Dede tuh segini nih tempatnya guys. Sholat tapi nggak apa-apa. Yang penting kan memang ada tempat untuk beribadah. Ini tempat baju-baju Dede. Tadi di luar kan biasanya itu. Iniannya di luar semua. Tembak nih dol nih. Tembak ya. Tembak nih dol. Ini siapa yang tidur sini deh? Ini kadang-kadang Dede, kadang-kadang istri kalau lagi begadang. Kan begadangin aja. Oh gitu. Si aja begadang soalnya sampai pagi, sampai jam 8. Jadi dia tuh kebalik pola tidurnya. Kebalik, Ini orang nih kan aturan dia tidur gini hari dia melek sampai jam 7 pagi nanti. Oh dia baru tidur jam 7 pagi? Iya baru tidur jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, jadi pola tidurnya memang nggak bisa dikembalikan ke normal? Nggak bisa, kemarin sehari normal kitanya sakit. Hah? Dia normal nih, tidurnya kita jadi nggak normal jadinya terbalik. Jadi emang bener-bener pola dianya harus diikutin. Tapi kalau Arjuna alhamdulillah normal. Tapi itu Williams syndrome itu memang jadi paru-parunya tuh. Iya, ban jantung gua paru-parunya nyempit. Tapi kata dokter kan masih bisa. Masih bisa, cuman dilakukan tindakan operasi 4 sampai 5 kali kayak gitu. Jadi di sini tempat buat tidur. Kalau lagi berantem. Oh itu tuh kamarnya deh. Kamarnya. Kamarnya Dede nih. Tuh. Jadi tidurnya satu kamar bareng-bareng deh. Wih, ini kamarnya di sini kan Dede kumpul biasanya nih sama istrinya. Mereka tidur satu rumah. Tuh lagi nonton. Di sini semuanya deh tidurnya deh. Di sini semua. Jadi ini ada berapa kamar di sini? 2. Ini ada 2 kamar utamanya ini. Kamar yang sana ibu. Pakai sama ibu. Yang satu lagi sebenarnya tidur bareng-bareng sini numpuk nih. Bareng-bareng numpuk, Kak. Tidur di bawah. Tidur di bawah.
Rame-rame. Dede itu sederhana guys. Amin, ya Allah. Jadi kan banyak yang berpikir kalau artis itu mewah hidupnya, tapi kadang-kadang. memang terkadang artis juga manusia. Kadang kalau kita lagi nggak ada job, bingung juga deh. Iya bener. Makanya kan Dede kemarin juga kan pengen bikin cireng, cuman plastiknya nggak ada mulu. Pengen apa? Cireng yang kemarin kan udah ada tuh. Oh iya, Dede emang jualan cireng. Jualan cireng. Di mana jualan deh? Jualan sebenarnya online lewat ada media sosial Instagram namanya Cireng Desun. Terus kemarin kan janji sama Teh Gigi, cuman belum bikin soalnya kan plastiknya nggak ada lagi, di SMK-nya lagi tutup. Dari ini jalan di sana nih. Nah, apa kita kesini deh? Ini yang tidur di sini berapa orang nih berarti? 4. Nih, Dede sini jagain. Maknya kadang-kadang di sini nih. Karen, ini aja sama Juna sini udah. Mungkin. Jadi pada tidurnya di sini. Kalau ini yang udah lama nih, yang waktu pas sini juga, ini yang rekap jantungnya si Aja. Oh iya benar. Jadi kalau nggak syuting ngapain aja dong deh? Nggak syuting Harus dijemput sayang. di rumah, jagain anak. Nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana, beres-beres rumah, ngikatin kamar mandi. Tadi maksudnya kan, Dede beres-beres dulu, Dede tadi semua. Tapi kalau seumuran Lacan ini 2 tahun harusnya udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Dia sebenarnya udah bisa jalan cuman kalau misalnya kondisi rame gini dia malu jalan, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya orang lagi pada tidur dia baru jalan dia. Tapi dia suka ngeluh sakit nggak paru-parunya si Lacan? Belum bisa ngomong, cuman paling dia ngejedot-jedotin dirinya sih, maksudnya mentok-mentokin palanya. Maksudnya gimana kalau dia kesakitan? Kalau sakit nih berarti nyesek atau gimana, keluar air lendir banyak lah dari sininya, liurnya banyak. Itu jedok-jedok gitu. Cuma kalau misalnya ke dapur, kalau ini ke dapur. Oh, ini dapur Dede. Jelas juga ya. Itu kan. Di belakang buat cuci apa, sebelum ke dapur kemarin kayak gini. Ya, jadi Dede bulan puasa ini di rumah nggak sama sekali syuting. Nggak, syuting kemarin cuman bintang tamu yang acara itu ya? Iya, rumah seleb, MNC. Maju, terbang ya, terbang ya. Iya tuh, aduh. Gila. Hei, papa mana papa? Papa yang mana? Yang ini? Papa yang mana? Oh iya, tahu. Papa ini. Oh, papa tahu papanya. Iya. Dia mau punya anak lagi nggak? Rencana sih mau, rencana mau. Tapi kan kasihan ini juga maksudnya. Tapi dia jualan cireng gitu dapat berapa deh sehari? Satu porsinya kan isi 20 piece, 20.000. Kadang-kadang kita jualan kalau misalnya 3 kilo nih. 3 kilo kan isi jadi 39 pak. Sebenarnya alhamdulillah buat listrik sama susu mah ada aja, ibaratnya buat kehidupan sehari-hari mah ada aja. Dari berjualan cireng online itu kayak gitu. Hebat juga sih Dede ya. Amin. Tetap bisa jualan guys. Iya. Memang bener loh, artis itu disangkanya kan mewah. Iya bener disangkanya. Dia suka terbebani nggak sih lu deh sama kalau dibilang image? Terbebani lah pasti. Semua orang kalau misalnya image-nya udah artis, punya rumah gede, mobil banyak, harta berlimpah, terus apalagi ya, hidupnya menyenangkan lah di saat kita yang ngejalanin sebagai artis. Kayak uang cuman pas-pasan, ibaratnya buat kebutuhan makan. Alhamdulillah kadang-kadang kan orang tua yang di kampung, yang di Jakarta, cuman kalau mama ngerti alhamdulillah, dia lagi nggak ada kerjaannya, nggak usah ngirimin mama, kata dia gitu. Nggak kok mah, ada tabungan mah, dia bilang gitu. Cireng masih jalan cireng, mama juga sering nanyain, enggak mah plastiknya lagi nggak ada. Ya dari uang dari mana? Ada aja sih mah, dia bilang gitu, rezeki mah kayak gitu. Benar deh kalau misalnya lagi udah berapa lama dong Dede nggak syuting? Yang reguler. Terakhir syuting apa berarti? Terakhir ini talkshow pas AA masuk, Dede keluar. Dede udah seneng, AA masuk ya anehnya keluar. Gitu. Iya itu berarti terakhir. sisanya bintang tamu semua ya? Bintang tamu semua Pak Bro, di mana-mana, sama lagi mau reguler, cuman baru preview doang kayak main CTV kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya, cuman kayak bintang tamu ya alhamdulillah. Tapi Dek, ya. Kalau misalnya seandainya nih Dede nggak jadi artis, iya. Lu mau jadi apa Dek? Kalau Dede sesudah nikah apa sebelum nikah nih ya? Sekarang deh, kalau dulu kan Dede pernah jadi office boy. Iya. Di office boy, pernah ngerasain hidup, maksudnya perjuangannya luar biasa. Di berapa dulu? 500.000. Dede di office boy. Office boy ya 750.000. 750.000. Office boy dulu di Trans 7 kan? Trans 7, akhirnya masuk OVJ, lucu. Nggak sengaja pada kan? Nggak sengaja. Tapi kalau misalnya sekarang nih, anggap aja deh, kalau Dede nggak syuting, kira-kira mau kerja apa deh untuk keluarga? Kalau Dede satu bisa nyetir, Nggak, kalau misalnya bisa nyetir nih, terus udah nggak syuting, lu nyetirin orang nggak malu? Nggak malu, aneh mah bener, karena diri aneh sendiri diajarin sama orang tua. Maksudnya
jangan pernah malu sama kerjaan walaupun kamunya dulu apa-apa, kan dulunya kamu bukan apa-apa. Jadi ke dedenya tuh jadi kayak oh ya udah, kalau misalnya dede juga bilang ke istri, "Mah, kamu yakin nggak kalau misalnya aku udah nggak kerja di entertain, apa kamu masih setia? Kamu ngapain sih ngomongnya kayak gitu?" Tareren gitu tuh Dede ngomong kayak gitu karena Dede bilang ini, karena mah bulan puasa ini Dede nggak ada kerjaan, takutnya kedepannya orang udah lupa, tiba-tiba Dede nggak ada, cuman kayak bintang tamu lah. Terus Dede kerjanya mau serabutan nih, gimana? Ya nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa ngasih uang lebih, kayak misalnya ngasih puluhan kan, kalau lagi jadi artis kan ibaratnya ngasih puluhan, takutnya nanti dia kaget ntar cuman ngasih, "Mah, nih mah aku kerja driver ibarat cuma dapat gaji 8 juta, aku cuma ngasih 5 juta nih," ibaratnya kayak gitu. "Mau terima, kamu jangan kayak gitu sih, aku jadi sedih gitu." Kayak gitu. Tapi Dede siap. Kalau Dede mah insya Allah siap kalau Dede kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke keluarga, apakah keluarga bisa menerima Dede lah gitu. Ya emang deh, kalau misalnya kebutuhan Dede sendiri sebulannya berapa? Ini aja 9,7. 9,7 juta? Ini cicilan. Oh, ini masih nyicil ini rumah? Cicilan 9,7. Terus ini susunya tahun diri ibaratnya. Kalau misalnya bulanan 20-25 lah Pak. 20 juta. Semuanya full, listrik, air. Terus kalau jadi supir, kalau misalnya itu kan kalau cuma gaji itu nggak cukup dong. Iya, ibaratnya istri mau nggak ngikut Dede dengan susah, mungkin ini kita lepas lah, baliklah ke mama, ibaratnya rumah. Ini mau dijual lagi? Ibaratnya ya kayak gitu, over kredit atau gimana lah. Ada yang mau juga terusin ya. Belum beli rumah berapa nih? 1,4. 1,4 miliar. Nyicilnya berapa tahun? Nyicilnya 10 tahun, sekarang baru jalan 4. Masih 6 tahun lagi. Berapa per bulannya kalau rumah? 9,7. 9,7 juta. Oh, rumah itu 9,7 itu rumah aja. Belum laistrik dan lain. Listrik beda lagi. Belum susu, belum apa lagi. Berat lah gitu 9,7. Dek, ya harapannya buat Arjuna, buat Lajan, Dede pengennya gimana buat istri? Ya, kepengennya sih satu tetap bahagia, maksudnya dalam keadaan apapun Dede, sesusah ini pun di saat nggak ada kerjaan, sabar, maksudnya sabar ngadapin aja Juna, Dede kayak gitu sih, lebih sabar lah ngadepin Dede sama aja sama Juna. Tapi Dede yakin kan bisa melewati semuanya? Kalau Dede sih selalu yakin, Allah tuh selalu ada lah di deket Dede, selalu ada, pasti, nggak mungkin dia enggak, karena dia sering, berarti kita di saat susah pun selalu ada aja gitu orang yang ngebantu, entah ngebantu dalam materi, ngebantu dalam hal kerjaan apapun, Dede selalu ada. Tapi alhamdulillah lo Dede tuh ngelihat Lajan nih, waktu terakhir tuh kan ngeliat di fotonya kan udah pakai selang segala macam kayak berat gitu. Tapi sekarang alhamdulillah nih udah bisa jalan ya, udah bisa ketawa tuh kayak Dede banget tuh. Termain lah sama Rapatar ya. Main ya tuh. Kalau Arjuna sekarang umur berapa deh? 5 tahun, sama seperti Rapatar kan Agustus baru 5 tahun, Juna Juni kan. Oh gitu? Iya bener. Dek, ingat gak sih dulu waktu, ini deh cerita deh, waktu Arjuna lahir, jadi waktu itu kondisinya gimana? Pas Arjuna lahir, anak pertama 29 Juni 2015 rumah sakitnya sama juga di daerah Selipi. Itu Dede dalam keadaan bener-bener lagi di atas A. Maksudnya lagi di atas cukup. Itu setiap hari ya. Setiap hari masih syuting dahsyat. Super Dede sinetron stripping. Iya, sampai 4 kan Super Dede. Pas Arjuna tuh pas giliran Lajan, kondisinya Dede lagi di tengah, tiba-tiba Lajan punya sakit, terus down kerjaan, ya udah mau gimana, Dede cuma bisa ini ujian buat Dede, cobaan yang kemarin, cobaan pas di saat Dede lagi di atasnya, Dede cobaannya itu bisa nabung atau enggak, dan pas di saat aja lagi begitu, tabungan kan hampir habis lah maksudnya. Pas anak lahiran, tabungan udah mulai habis, sakit juga, ya keluar biaya banyak, ya udah cuman bisa jadi berdoa sama Allah, terus mama selalu ngeyakinin Dede ntar juga sembuh, nanti juga sembuh ya. Dedenya cuman sih ya semangat walaupun kadang-kadang Dede nggak dibawa sedih, cuman ketawa, cuman kalau misalnya lagi sendiri kosong nggak ada kerjaan, pikiran udah kemana tawa, udah ngawang-ngawang lah ibaratnya udah. Tapi kalau Dede lagi sendiri nih,
yang ngerasa kayak gini. Sama jangankan dede gue juga suka deh kalau lagi mau tidur tuh ngelamun, ya Allah sekarang gue lagi dikasih ada rezeki. Amin, ya. Berlebih lah, alhamdulillah. Tapi kita mikir, ya Allah makasih udah dikasih ini. Tapi kadang gini deh, beda psikologinya saat orang di atas, terus tiba-tiba dia harus ke bawah. Banyak orang yang suka nggak sanggup. Gue juga suka berpikir, aduh anak istri gue gimana kalau gue suatu hari iya jangan sampai, tapi amit-amit kalau ada cobaan membuat gue jatuh, apakah gue bisa bagaimana, itu selalu ada di pikiran gue. Kalau lu gimana deh? Sama sebenarnya kayak gini. Suka mikir kayak gitu ya? Mikir banget ibaratnya kadang-kadang Rere nih tidur sih, dan Dede juga ada kan, kadang mikir di pojok gitu. Tidur sih ngapain sih? Itu Dede sering sendirian aja mikir. Sendiri kayak orang apa sih? Ngelamun kadang-kadang di depan gini, kadang-kadang kalau hujan atau apa tuh ngeliatin atas ya, masuk sih bikinin teh dong, dan ngapain sih di luar mulu masuk, emang gak ada kerjaan gimana tadi gitu, mau gimana. Jadi dia ngelamun karena gak ada kerjaan. Iya, mikir gini ya, emang lagi pas covid atau gimana, cuman kan ibaratnya kadang-kadang udah ini juga dia belum ada ya, dia ya gua nggak apa-apa, emang lagi nggak ada gimana, usaha udah, ikhtiar udah, cuman kan dari Allah belum dikasih. Banyak lagi mikir bengong, ntar gimana ya, maksudnya di saat Dede lagi seneng nih, cuman Juna doang ya gitu, maksudnya keurus. Nanti kan kedepannya kan entah 7 tahun lagi kan si Arjuna 12 tahun, apakah dia masih bisa naik mobil sama Dede atau gimana, kan doa Dede selalu ya buat anak-anak selalu bahagia. Makanya di suatu kondisi apapun Dede berharap anak-anak selalu bahagia. Takutnya kan kayak gini di rumah AC tiba-tiba dibawa ke Bangka cuma pas angin, takutnya kan kaget anak-anak. Kalau Dede mikirnya ke situ Dede takut kalau misalnya amit-amit sampai nggak dapat kerjaan terus harus jual rumah mobil jual, masih tidur di mobil, ini tidur di mobil ada, tapi kan sekarang ada, ini ada sekarang masih alhamdulillah. Meskipun sekarang kan Dede memang lagi nggak ada lagi, memang banyak banget teman-teman artis tuh yang memang nggak kerja. Dede banyak banget deh. Dan Dede juga salah satu yang benar-benar emang off reguler sih sebenarnya, nggak ada yang reguler. Iya, nggak ada yang reguler. Jadi pendapatannya pun sebenarnya artis itu kadang image aja dia, wah mewah apa, tapi terkadang juga nggak semuanya gitu. Jadi kadang aku juga suka mikirin gitu, teman-teman, gimana ya mereka ya gitu. Tapi Dede sendiri nih, kalau memang seandainya gitu deh, amit-amit gitu deh, sampai nggak ada kerjaan lama, Dede udah siap. Kalau Dede sih, Dede harus bisa cari usaha deh. Iya, kalau Dede sih ibaratnya maksudnya nggak ada kerjaan di entertain ya, kondisi ini kan kita nggak tahu. Jadi udah siap punya usaha. Kalau buat punya usaha, cireng dibesarin deh. Iya, kalau misalnya itu kan emang punya niatan Dede. Ntar gua modalin dah usaha cireng dah. Cireng Desun. Iya kan? Iya. Desun Anda. Ya dibilang nggak siap, ya harus siap ibaratnya. Dede. Lu umur berapa sih? 30 udah. Udah 30 tahun? Iya. September kelihatannya. Ya kelihatannya masih 20-an gitu. Amin. Karena kurus aja kali ya. Iya, kurus. Bukan awet muda karena jarang makan. Emang kagak mikir. Tapi memang sih kadang banyak bengong sih ya sebenarnya sekarang lagi banyak bengong sih sebenarnya. Kayak mikirin nggak ada reguler ya udahlah, ibaratnya bintang tamu. Makanya kadang-kadang istri mau mana pak? Kan ditahu pak ibarat mau kemana? Ya mau ikhtiar ibaratnya. Dia sih di rumah aja mau ngapain, luar lagi covid gini nyari kerjaan aja bray, apaan kayak ibaratnya kemana kayak ketemu siapa tahu dari situ ada link atau gimana. Paling gitu doang, tapi cepet minta pulang mulu, pulangnya jangan lama-lama. Kalau misalnya kelar syuting kan biasanya Dede sering ngobrol entah sama produser waktu jawab Pak Abrar atau gimana. Kalau sekarang kan karena anak lagi yang enak bareng, udah pulang ngapain sih ngobrol kayak gitu, lebih takut sih. Tapi Dek, kalau arti keluarga buat Dede apa nih? Istri, Karen, istri dulu deh. Arti keluarga buat Dede ya satu, penyemangat buat kerjaan Dede di saat Dede lagi susah, seneng. Istri mudah-mudahan selalu mendampingi, maksudnya nggak terlalu minta banyak juga dari sosok Dede. Maksudnya yang penting kamu ngertiin aku. Kadang-kadang kan Dede juga orangnya cuek ke istri, maksudnya di mana kapan lagi main sama siapa Dede mah selalu terserah. Cuman balik lagi ke Dede, kadang-kadang kamu perhatiin aku sih, aku lagi di mana kayak tanya. Kadang-kadang Dede lost kontak sama istri tuh kayak gitu maksudnya ngemasa bodohin gitu, maksudnya yang penting lu pulang, yang penting izin sama Dede kayak gitu. Kalau buat keluarga, buat anak sih sebenarnya
artinya sih ya, penyemangat Dede juga di saat Dede lagi lelah. Cuman kasihannya pas di saat Dede lagi ada kerjaan, di saat orang pergi berbelanja ke mall, cuman Dede belum bisa ke situ lagi, maksudnya belum bisa ke titik yang belanja blok-blokan, kayak cuman ya kesini aja lah ke minimarket. Dede bilang kayak gitu. Nggak, dulu kan ibaratnya mall kan ada uang hampir setiap hari makan daging di mall, ibaratnya kita nggak mikirin ke depannya. Sekarang kan udah mulai menahan diri untuk buat hambur-hambur. Tapi Dede nabung nggak sih? Nabung mah ada alhamdulillah. Cuman kan uang tabungan itu kan buat masa depan anak, nggak mungkin kita ambil. Kalau Arjuna sama Lajaan artinya buat Dede? Ya artinya ya ini dia tuh kayak yang Dede yang paling sayang, yang paling apa ya, yang paling inilah ibaratnya yang paling dekat sama Dede, yang paling hebat lah ibaratnya. Dia bisa, mudah-mudahan bisa nerusin ininya Dede, karirnya Dede atau apapun. Mudah-mudahan ini sehat. Gini deh, kalau misalnya ini kan nanti nih kalau Lajaan sama Arjuna udah gede lah ibaratnya beberapa tahun kemudian nonton Rans Entertainment udah ngerti setel tayangan ini mau ngomong apa sama Lajaan sama Arjuna. Ya paling Bapak minta maaf sama Arjuna sama Lajaan, Bapak belum bisa ngebahagiain kayak orang-orang lah ibaratnya yang punya ini punya itu. Yang penting Dede, papanya, maksudnya Dede sendiri minta sama anak-anak selalu bahagia, selalu bersyukur dengan apa yang Dede dapat saat itu sih ya. Buat orang tua Dede, buat mama di Bangka sama mertua sama istri. Buat mama sih ya maksudnya sabar ngadepin tingkah lakunya Dede waktu kecil itu sampai udah sekarang kan belum bisa bahagiain mama sepenuhnya. Dia minta ini aja, minta doa terus dari mama sih sebenarnya. Udah Dede tetap sabar aja, insya Allah nanti kalau ada rezeki, ada acara apa ntar diundang. Amin, terima kasih ya. Jadi Dede lebaran di rumah aja nih. Di rumah lebaran sih, alhamdulillah. Tuh jalan. Buat teman-teman yang ada di stasiun TV, kalau misalnya ada program baru ajak Dede. Amin. Juga ajak teman-teman yang lain lah. Amin ya. Dan Dede doang maksudnya teman yang lain kan. Oh Dede masih sama teman-temannya. Iya. Ya udah deh, gue mah cuma mau mampir aja kesini. Siap makasih banyak udah mampir ke rumah walaupun kayak gini yang penting sehat sama Teh Gigi sama Rafathar bahagia. Jatuh nih. Bahagia, mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Amin deh. Amin. Ya, nih ada ini deh buat Dede nih. Gua nih Dede titipan hadiah lebaran. Ih, siap. Bener. Nggak usah yang dilihat lah, mau Dede lah. Nah ini buat Lajaan aja ya, buat Lajaan nih. Itu Lajaan di sini kado dari Om Raffi. Iya bener buat Dede. Ih langsung diambil. Kenapa, Dek? Nggak mau katanya. Malu dia. Ini Dek, ini buat Dede dari Rans Entertainment. Dari gua. Iya, Abang. Apa-apa deh buat Dede karena aku tuh kan jadi ingat sama Rafathar. Rafathar tuh ya kalau kita udah punya anak kan beda. Gue juga suka inget sama teman-teman gue tuh kalau yang kasihan gue temen gue kalau memang lagi ada kerjaan, sedangkan ya alhamdulillah deh aku di TV masih jalan. Amin. Tapi aku memprioritaskan suka yang penting yang aku kenal dulu lah, saudara atau teman dekat. Ya. Gitu. Kebetulan juga kita kan juga lagi ada beberapa bagi-bagi rezeki gitu. Waduh. Si aja. Pokoknya ini buat Dede, buat tabungan Dede. Amin, makasih. Jadi biar Dede nanti lebaran bisa lebaran keluarga. Amin. Aku juga bukan Superman yang bisa semua orang bisa aku
bagi ini yang ada terlintas di kepala gue aja, tiba-tiba gue keingetan Dede. Iya. Karena Dede itu meskipun dia dibilang sahabat aku juga bukan sahabat aku yang deket banget, enggak, tapi aku tuh kenal banget sama Dede. Dede itu kenal sama aku pertama kali di acara apa deh? Dahsyat ya. Dahsyat tapi yang awal-awal lah. Tapi aku tahu kalau Dede ini orangnya baik, dia orangnya sederhana, dia juga bukan orang yang so artis, enggak. Jadi aku tuh respect sama Dede. No. Waktu itu juga pas Dede lagi habis nikah, aku kasih cincin berlian. Masih ada. Mana coba? Aku pernah kasih waktu itu kan. Waktu itu aku pernah mau kasih cincin buat Gigi. Cuman aku bilang sama Gigi, sayang, kayaknya kalau aku kasih cincin, kamu kan udah ada cincinnya. Coba deh, nanti boleh nggak? Aku nggak jadi kasih buat kamu, aku bilang. Nanti aja kalau ada temen yang memang aku mau kasih, kamu ikhlas ya. Ini Dede makasih ya. Udah sama deh. Ngerepotin. Buat Dede, adanya juga. Jadi gini loh, maksudnya kalau di vlog ini nggak semua artis juga mewah. Kadang juga artis juga manusia. Aku pun kalau memang aku lagi nggak ada kerjaan sama juga. Ya, tapi aku pun dari bawah juga deh, dari pertama kali dibayar honor 500.000. Perjuangan juga. Tapi kan semua ada aja cobaannya. Karena aku pun pernah merasa dari bawah gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat Dede. Amin. Dede sehat-sehat, tetap semangat. Amin. Nanti insya Allah juga kalau ada kita bikin apa, kita ingat sama Dede. Amin. Yang pasti Dede, kan Dede udah umurnya 30. Sebagai kepala keluarga yang memang menjadi tulang punggung untuk orang tua, ibu mertua, istri, anak. Dede pokoknya jangan patah semangat. Jadi udah berapa lama nih nggak syuting nih? Kalau untuk urusan reguler? 2 bulan. 3 bulan. Sisanya cuma bintang tamu aja. Yaudah nggak apa-apa deh, tetap semangat. Pasti kalau Dede berusaha, berikhtiar, nanti pasti bisa. Yang penting keluarga nomor 1, kesehatan nomor 1. Kalau kerjaan yang penting Dede sehat dulu. Amin. Buat kalian semua dalam kondisi gini, yang nggak tahu kenapa aku terbersit cuman beberapa nama gitu yang memang aku tuh juga gitu. Tiba-tiba aja waktu itu kan sempat kalau di vlog aku yang pertama di hari bulan puasa, tiba-tiba aku dimimpin papaku. Aku juga ada bukan nasar ya, ada keinginan dalam hati yang mungkin disampaikan lewat mimpi dari almarhum bapakku. Aku mau ketemuin mungkin saudara-saudaraku atau orang-orang dekat aku gitu yang memang ya aku bantu, karena dibilang itu di mimpi aku tuh, coba Vi bantuin teman-teman atau saudara yang memang kondisinya lagi kurang beruntung. Jadi aku cuma meneruskan amanah dari mimpi. Penting Dede sehat-sehat ya. Amin. Jangan lupa subscribe Rans Entertainment dan juga doain Dede Sunanda sama keluarga. Amin.